Oke, kali ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya banyak banget dari kita yang ngerasain. Ini soal lelah, tapi bukan lelah biasa. Ini jenis kelelahan yang rasanya jauh lebih dalam dari sekedar capek fisik. Coba deh, pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget, tapi aneh? Capek yang rasanya tuh tidur aja nggak cukup buat ngilangin. Udah tidur semalaman, pas bangun rasanya tetap sama aja, tetap berat. Kalau kamu pernah ngerasain itu, tenang, kamu nggak sendirian kok. Oke, jadi apa sih sebetulnya ini? Nah, istilahnya itu kelelahan sistem saraf. Ini bukan capek yang kayak habis begadang nonton serial atau kerja rodi seharian ya, bukan. Ini tuh kondisi yang jauh lebih dalam yang akarnya ada di sistem saraf kita. Terus apa sih yang bikin capek jenis ini beda banget? Yuk kita coba cari tahu kenapa di awal-awal kondisi ini sering banget gak kita sadari. Nah, ini dia nih masalah utamanya. Kondisi ini tuh datangnya nggak kayak tamu yang ketok pintu. Dia nyelip, masuk pelan-pelan banget ke hidup kita. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, sampai akhirnya kita bahkan nggak sadar ada yang berubah. Jadi gimana caranya biar kita bisa lebih peka? Sebenarnya ada loh petunjuk-petunjuk awal semacam bisikan dari tubuh kita yang sayangnya sering banget kita abaikan karena ya kelihatannya sepele banget. Tanda yang pertama, pikiran tiba-tiba rasanya lebih berisik dari biasanya. Pernah ngerasa gitu nggak? Kayak ada puluhan tab browser kebuka di kepala dan kita nggak tahu cara nutupnya satu-satu. Rame banget. Terus yang kedua, kita jadi lebih gampang khawatir. Hal-hal sepele yang biasanya kita cuekin, tiba-tiba kok rasanya jadi masalah gede banget ya. Cemasnya itu loh muncul lebih sering. Dan yang ketiga, dari segi fisik. Badan tuh rasanya kayak sedikit lebih tegang. Mungkin leher agak kaku, atau pundak rasanya berat. Nah, tanda-tanda ini kan halus banget ya. Makanya kita sering mikir, biasalah lagi capek aja. Tapi, kalau bisikan tadi terus-terusan kita cuekin, tubuh kita nggak akan diem aja. Dia bakal mulai teriak. Sinyalnya jadi makin kenceng, makin jelas, dan makin susah buat diabaikan. Nah, di fase ini gejalanya jadi makin konkret. Contohnya kita jadi susah banget buat bener-bener rileks. Lagi liburan pun rasanya tetap on. Pikiran juga muter terus, nggak bisa berhenti. Ini yang sering disebut overthinking. Terus ketegangan di bahu, leher, atau dada jadi makin sering muncul, bahkan kadang sampai sakit punggung. Mental juga jadi gampang capek. Ngerjain hal kecil aja rasanya udah kayak nguras semua energi. Di sini nih bedanya kelihatan jelas banget. Kalau capek biasa kan, ya istirahat cukup, sembuh. Penyebabnya juga jelas, kemarin kurang tidur. Tapi kalau kelelahan sistem saraf, beda cerita. Istirahat aja nggak cukup. Kenapa? Karena penyebabnya itu tumpukan stres jangka panjang. Dan yang paling aneh, kita capek, tapi di saat yang sama, badan kita kayak siaga terus. Aneh kan? Dan puncak dari semua ini, bisa sampai ke satu perasaan yang jujur aja menakutkan banget. Perasaan di mana kita ngerasa, gila, aku kayaknya udah nggak punya energi lagi buat ngejalanin hidup. Tapi tunggu dulu. Disinilah ceritanya jadi menarik. Ada plot twist yang penting banget buat kita tahu. Perasaan tadi itu ternyata bukan seperti yang kita kira. Ini poin kuncinya. Rasa capek luar biasa itu bukan tanda kamu nyerah. Bukan tanda kamu gagal. Justru sebaliknya. Itu adalah tanda tubuh kamu lagi berusaha melindungi kamu. Ini yang namanya mode hemat energi. Jadi anggap aja sistem saraf kita itu pinter. Waktu dia ngerasa kita udah kelamaan tancap gas atau stres terus-terusan, dia bakal otomatis ngurunin aktivitas. Tujuannya apa? Biar kita nggak terbakar sampai habis. Ini mekanisme pertahanan yang keren banget kan? Nah, pemahaman barusan itu ngebawa kita ke bagian yang paling penting dari semua ini. Yaitu ngebongkar kebiasaan kita buat nyalahin diri sendiri. Coba deh kita bandingin. Di kepala kita, mungkin kita mikir, aku ini kurang disiplin, aku kurang kuat, atau aku ini pemalas. Padahal, apa yang sebenarnya terjadi, tubuh kita lagi kerja keras, sistem saraf kita lagi melindungi diri. Apa yang kita sebut malas, itu sebenarnya adalah adaptasi fisiologis. Jadi bukan kita yang nggak bisa ngendalin pikiran, tapi sistem saraf kita yang lagi terlalu aktif. Jadi, please ingat ini baik-baik. Kalau kamu ngerasa kayak gini, itu artinya tubuhmu lagi kerja super keras di belakang layar. Dia lagi berjuang mati-matian buat jaga keseimbangan di tengah semua tekanan. Terus pertanyaannya, gimana kalau kondisi ini dibiarin terus? Nah, perjalanannya belum selesai. Ada lagi tahap selanjutnya. Dan polanya jelas banget.
Biasanya ada 3 kondisi utama yang dialami sistem saraf kita kalau dia terus-terusan di bawah tekanan. 3 fase, dan ini penting banget buat kita pahami. Nah, pertanyaannya sekarang, apa aja 3 kondisi itu? Dan yang lebih penting lagi, jangan-jangan tanpa sadar kita udah ada di salah satunya. Kita bakal bahas tuntas di bagian selanjutnya. Jadi sampai ketemu di sana ya.